warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahati Salihah. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Agribisnis bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan peternakan. Di sini saya mohon izin untuk melakukan laporan praktek mata kuliah studi kelayakan agribisnis dengan materi studi kelayakan agribisnis berdasarkan analisis non finansial. Di sini saya sudah dengan Bapak Supratikno, selaku pemilik usaha agribisnis budidaya ikan. Untuk pertanyaan studi kelayakan agribisnis berdasarkan analisis non finansial, terdapat beberapa aspek, yaitu aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, aspek sosial, ekonomi dan budaya, serta aspek lingkungan. Untuk pertanyaan pertama tentang aspek pasar, yaitu bagaimana permintaan hasil panen ikan Bapak dalam beberapa tahun terakhir? diulangi. Bagaimana permintaan hasil panen ikan Bapak dalam beberapa tahun terakhir? Permintaannya cukup bagus. Apakah harganya stabil atau berfluktuasi? Kalau ikan itu dari dulu harga itu relatif stabil, tidak pernah naik secara atau turun secara fluktuatif, stabil. Lalu siapa saja orang yang menjadi pelanggan utama hasil panen ikan Bapak? Pelanggan utama ya masyarakat kita paling di Barat dan semua penggemar ikan lah. Lalu apakah konsumen akan tetap membeli produk Bapak meskipun harganya naik? Apakah konsumen akan tetap membeli produk ikan Bapak meskipun harganya naik? Ketika ikan harganya naik, ketika Iya, itu biasanya kenaikan nggak signifikan, cuma sedikit naiknya, 1.000 atau 2.000. Jadi konsumen tetap konsumen itu tidak sensitif terhadap kenaikan harga. tidak begitu, yang penting barangnya bagus. Lalu berapa persen dari keseluruhan pasar yang ingin Bapak capai? Saya nggak muluk-muluk kalau kita sudah mencapai 70% dari pasar itu sudah bagus. Bagaimana pasar bagian pasar mana yang menjadi perhatian utama untuk pemasaran ikan Bapak? Pasar kami masih ke pasar tradisional, dan pasar itu maksudnya juga karena kami konsumen itu datang sendiri ke rumah. Gitu. Lalu apa yang menjadi alasan dalam menentukan ukuran pasar tersebut? Kira-kira untuk pasar Kajipul kita sudah bisa memenuhi permintaan 70% dari stok, itu sudah bagus, nggak muluk-muluk. Lalu strategi pemasaran apa yang Bapak gunakan untuk mencapai pangsa pasar yang telah ditetapkan? Mana? Bagaimana strategi pemasaran apa yang akan Anda gunakan untuk mencapai pangsa pasar yang telah ditetapkan? Untuk strategi pemasaran ya kita tetap membangun komunikasi dengan masyarakat, juga bisa lewat media massa. Apakah Bapak menggunakan cara pengelompokan pasar, merek, promosi, atau bersama distribusi? Ya, kita hanya misalnya promosi itu kan bisa lewat media massa sekarang lah. Jadi untuk kalangan-kalangan masyarakat menengah itu bisa pakai media massa. Bagaimana Bapak menggunakan platform digital atau media sosial agar pasar Bapak lebih luas? Maksudnya melalui media massa, diposting misalnya produk ikan saya gitu. Lalu ini yang kedua, aspek teknis, yaitu tentang lokasi, di mana tempat usaha budidaya ikan Bapak. Untuk tempat usaha, artinya saya beralamat di Desa Lamuk sama Kembali Depok, sedangkan tempat usaha itu hanya di sekitar pekarangan rumah dan di kebun sebelah rumah. Seberapa besar area atau lahan yang Bapak gunakan untuk budidaya ikan ini? Ya kira-kira 1.500.
Dapatkah Bapak menjelaskan langkah-langkah produksi mulai dari pemilihan benih hingga panen? Ya, jadi untuk memang budidaya ikan itu sangat penting pemilihan benih, terutama untuk kalau untuk pembesaran jangan menabur yang benih yang ukuran kecil, paling tidak itu ukuran sedang atau ukuran jari. Jadi kita nggak terlalu lama untuk melakukan budidaya ikan untuk sampai ke ukuran konsumsi, mungkin 4 bulan atau 5 bulan itu sudah ukuran konsumsi. Lalu teknologi apa yang Bapak gunakan dalam promosi di pasar tradisional atau masyarakat? Teknologi dalam Ini maksudnya teknologi apa yang Bapak gunakan dalam promosi, misal masih tradisional atau sudah modern? ya masih tradisional lah, itu hanya ditimbang dengan kalau promosi lewat media massa saja, jadi lain. Lalu ini apakah Bapak menerapkan inovasi atau teknologi baru dalam budidaya? Dalam budidaya kami juga sedikit ada sentuhan teknologi, misalnya untuk suplai oksigen itu kami menggunakan aerator untuk stok atau suplai oksigen biar ikan tetap sehat dan nafsu makan kuat. Siapa yang bertanggung jawab sebagai manajer atau kepala usaha ini? Semua dirapat saya sendiri. Jadi menjadi manajer dan kepala usaha. Lalu siapa yang menjalankan, mengawasi atau memimpin kegiatan budidaya? Ya, seorang diri saya, jadi diawasi sendiri, usaha sendiri. Bagaimana cara Bapak cara kerja dalam sistem pengawasan ini? Bagaimana cara kerja dan sistem pengawasannya? Cara kerja dan itu sistem pengawasan yang apa? Jadi ini pasti karyawan Nah, sih. Jadi semangat. lanjut aja. Bagaimana struktur organisasi? Lalu untuk aspek hukum, apakah ada surat izin atau sertifikat untuk produk ikan yang Anda budidayakan? Belum ada. Lalu apakah ada badan hukum yang menjadi dasar usaha Bapak? Belum ada. Apakah Bapak memiliki dokumen resmi seperti surat pengukuhan budidaya? Surat pengukuhan budidaya. Kami hanya dulu pernah membentuk kelompok budidaya ikan itu ada. Dan kami juga punya kartu dari Dinas Perikanan, maksudnya kartu pengenal bahwa saya itu pembudidaya ikan. Saya punya, ada. Lalu ini untuk aspek sosial, ekonomi, dan budaya itu bagaimana pengaruh usaha budidaya ikan terhadap masyarakat sekitar? Pengaruhnya ya saya kira cukup bagus lah. Jadi mungkin jadi kalau ada masyarakat yang ingin ikut budidaya ikan, kita bisa sharing secara ilmu. Apakah usaha ini membuka lapangan kerja atau meningkatkan pendapatan? Ya jelas meningkatkan pendapatan. Kalau lapangan kerja? Lapangan kerja sementara saya kan masih dikelola sama anaknya, jadi belum perlu karyawan. Masih cukup. Dan ini untuk aspek lingkungan, apa manfaat positif dari usaha budidaya ikan terhadap lingkungan? Manfaat positif ya dengan lingkungan yang jelas, kalau lingkungan itu membutuhkan misalnya benih ataupun ikan konsumsi itu dekat lah, jadi nggak harus jauh-jauh petani ikan ini membeli benih atau ikan konsumsi ke kota, ke Banjarnegara atau ke kota Wonosobo. Ini maksudnya lingkungan, kayak memanfaatkan air. Oh, juga bisa untuk memanfaatkan lahan, meskipun sempit itu di lahan itu juga bisa dimanfaatkan untuk dijadikan, itu maksudnya. Lalu apa saja kemungkinan dampak negatif yang bisa muncul dan bagaimana rencana untuk mencegah dan mengatasinya? Dampak negatif karena mungkin ya kalau
wilayah ini tanahnya agak labil, jadi memang harus benar-benar diperhatikan kedalaman kolam dan sebagainya. Baik, mungkin hanya ini Pak pertanyaan dari saya. Selebihnya saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.